Ya, baik sekali lagi inilah peresmian majelis taklim ibu-ibu, yaitu majelis Raudatul Jannah yang ada di RT 06. Baik, ini ada wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang akan memberikan ilmunya nanti di penghujung acara. Semua para tokoh, para ulama, lam yuzkar ismuhum li ta'dhimihim wa takrimihim, dan yang sama-sama kita hormati ibu-ibu yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah. Sholawat teriring salam kita curah sadahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Ketua Majlis Taklim Ibu-ibu Raudatul Jannah, beliau minta pada malam hari ini Majlis Taklimnya diresmikan secara simbolis dan ada di hadapan kita potong tumpeng. Tapi ini potong tumpeng bukan buat ibu-ibu, hanya buat Ustadz Ardian saja. Ibu-ibu nanti bikin sendiri. Tapi ketua majlis taklimnya tadi bisik-bisik, Pak Ustadz sedikit sepatah kata, dua patah kata sampaikan bahwa arti dari majlis taklim ini yaitu kira-kira Raudatul Jannah mudah-mudahan menjadi kekebonan buat di surga. Karena dunia ini adalah buat cocok tanam, Bu. Ya, apapun yang kita tanam, baik buruknya akan kita yang hadir ibu-ibunya dan semua termasuk bapak-bapaknya hadir di majlis taklim Raudatul Jannah ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf lebih kurangnya. Insya Allah tumpengnya akan dipotong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini sekretaris saya ini masih lain dong. Alhamdulillah. Udah jalan apa Pak? Majelis. Begini toh, nah begini tangan begitu. Wih, ini benar. Raudatul Jannah resmi dirikan. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya yaitu santunan anak yatim dan duafa. Mungkin untuk daftar anak yatimnya yaitu Nizam dari Blok A, mudah-mudahan hadir ada di sini, dan Azizah, Ananda Azizah, Andana Nizam Azizah dari Blok H. Anak-anak yatim piatu dari warga PSB ya. Untuk penyerahannya
Ya, Ibu bisa dimulai. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa bi risalati syari'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Thauban radhiyallahu anhu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum thumma qala azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidata qadima bi syai'in minal bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah. Qala abshiru wa amilu ma yasurukum. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para tokoh terkemuka yang tidak saya sebutkan satu persatu, para alim ulama, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan yang hadir pada malam ini, yang belum punya kerjaan cepat punya kerjaan, yang belum gajian cepat gajian, yang sudah gajian ditambah gajiannya, yang belum punya rumah cepat punya rumah, yang sudah punya rumah ditambah rumahnya, yang belum punya kendaraan cepat punya kendaraan, yang sudah punya kendaraan ditambah kendaraannya, yang belum punya istri cepat punya istri, yang sudah punya istri ditambah sakinah, mawadah, warahmah. Ibu-ibu kecambrut. Biasa ibu-ibu di Indonesia mah kalah sama bebek, Bu. Pak, ibu-ibu Indonesia kalah sama bebek. Pernah lihat gak yang gembala bebek? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat gembala bebek, gak ada orang gembala bebek cuma satu. Paling sedikit menggembala bebek itu 100 ekor. Tahu gak mana ceweknya mana cowoknya? Gampang. Tanya sama penggembala bebek, kalau ada 100 ekor bebek yang sedang digembalakan, cowoknya cuma satu, ceweknya 99.
Kalau sedang jalan, cowoknya di depan, yang di belakang 99 kompak, gak ada yang kiri kanan, muji-muji suaminya. Kan begitu. Tapi ada tapinya Pak, bebek meskipun bininya banyak bisa bertelur semua. Ya mah boga pemajikan hiji geus gorengan wae haiwin deui dosa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya alhamdulillah di malam ini atas dasar rasa cinta kita kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya malam ini kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj, kita semakin mempertebal tali ikat silaturahim kita sesama warga di antara kita, dan mudah-mudahan kualitas keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu hadirin rahimakumullah. Judulnya saya silaturahim tadi ada MC mengatakan dari Sukabumi. Kemudian ada yang bilang dari Tasik. Ada yang bilang dari Ciamis. Ari saya orang mana tuh aslinya? Jadi tadi saya berangkat dari Solo pagi. Jadi orang Solo. Jadi saya sering ditanya sama teman saya di Jakarta, Bapak dari Solo kan? Katanya. Maksudnya Solo. Berangkat tadi jam 9, alhamdulillah sampai maghrib tadi. Jadi asli saya dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dulu pesantren di daerah Tasik dan di Jawa dan di Makassar. Kemudian alhamdulillah 2 tahun 99 saya di Jakarta, tepatnya di Kemayoran. Dari 2000 sampai 2012 dipercaya jadi imam masjid di Masjid Akbar Kemayoran dulu. 2016 saya di Tangerang. Kemudian 2016 sampai sekarang saya tinggalnya di Solo, bukan Solokan, Solo Raya. Tepatnya di Colomadu. Alhamdulillah karena Bapak Didin ini kebetulan masih teman saya waktu di pondok, pengen silaturahim ke sini. Alhamdulillah pada malam ini Allah takdirkan kami bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hampir setiap tahun umat Islam di Indonesia mengadakan peringatan demi peringatan. Bahkan di Indonesia ini peringatan yang sering dilakukan minimal 2 kali. Peringatan Isra Mi'raj dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang lain ada yang sampai 3 kali. Ada lagi namanya peringatan Muharraman atau tahun baru Hijriyah. Di tempat lain ada lagi peringatan, kalau di Tasikmalaya terutama ada acara halal bihalal. Halal bihalalnya itu mengadakan ceramah-ceramah tabligh akbar. Bahkan di tempat lain juga ada juga seremonial yang namanya peringatan Nuzulul Quran khusus di bulan Ramadan. Jadi peringatan-peringatan minimal 2 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali setiap tahun. Hadirin rahimakumullah, yang paling penting dan terpentingnya itu bukan hanya sekedar seremonial peringatannya, tapi justru kita mengambil hikmahnya dari peringatan-peringatan yang ada. Contoh, misalnya malam ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang dibawa apa? Salat yang 5 waktu. Yang penting setelah peringatan berarti salatnya itu yang harus kualitasnya yang ditingkatkan, bukan kuantitasnya ditambah. Karena salat yang 5 waktu masih tidak bisa dirubah-rubah. Paling salat sunnahnya yang ditambah, yang biasanya yang wajib-wajibnya saja ditambah dengan rawatibnya, bahkan nawafilnya. Insya Allah berarti peringatan demi peringatan yang sering kita adakan, alhamdulillah ada bekasnya, ada terpatrinya di dalam setiap individu kita masing-masing. Nah hadirin rahimakumullah, peringatan Isra wal Mi'raj ini itu menandakan bahwasannya kita harus jalan terus dan naik terus.
Karena secara arti bahasa Isra artinya jalan, Mi'raj artinya tangga untuk naik. Isra adalah diberjalankannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ribuan kilo, bahkan pada saat itu karena belum ada teknologi seperti sekarang, kalau ditempuh perjalanannya pakai onta dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina kurang lebih memerlukan waktu 1 bulan. Berarti kalau PP memerlukan waktu 2 bulan lamanya. Karena dulu belum ada Embes, belum ada Suzuki, belum ada Kawasaki. Kalau si Mas Duki, Marzuki memang dari dulu sudah ada. Kemudian Mi'raj lebih aheng lagi, lebih luar biasa lagi, karena dinaikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dan waktu tempuhnya itu cuman hanya sepertiganya malam aja. Makanya ini termasuk salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbesar setelah Al-Qur'an. Karena tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Orang-orang yang munafik mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu hanya bisa dilakukan oleh ruhnya saja tanpa jasad. Tapi bagi kita orang yang beriman, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj bukan hanya ruhnya saja, tapi berikut dengan jasadnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berjalan sendiri, bukan naik sendiri, tapi diberjalankan dan dinaikkan oleh Zat yang Maha Suci. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an difirmankan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hadirin rahimakumullah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum dilakukannya Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya itu ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki kendaraan yang namanya Buraq. Pada saat itu Nabi sedang suasana berduka, makanya disebut tahunnya itu tahun Amul Huzni atau Amul Hazan, tahun-tahun kesedihan. Disebut tahun kesedihan karena pada tahun itu ada 2 orang yang sangat luar biasa belanya kepada Nabi, belanya kepada ajaran Nabi, belanya kepada Islam dan umat Islam, yaitu istri tercintanya beserta paman tercintanya. Siapa istri yang tercintanya? Namanya Siti Khadijah. Bu, Ibu, Siti Khadijah waktu dinikah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya berapa tahun? 40 tahun. Nabi Muhammad berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun lawan 40 tahun. Tapi 40 tahun Siti Khadijah masih kelihatannya cantik luar biasa. Padahal sebelum nikah dengan Nabi kita pernah nikah kepada orang lain 2 kali. Jadi Siti Khadijah itu perempuan yang paling kaya dan terkaya di Mekah. Waktu nikah pada istri yang pertamanya, melahirkan anak yang pertama belum 1 tahun meninggal anaknya. Kemudian meninggal juga suaminya, harta kekayaannya ke Siti Khadijah. Kemudian nikah lagi dengan Halah, kemudian menikah, dapat anak lagi, baru 1 tahun anaknya, Halahnya meninggal, anaknya pun meninggal. Harta kekayaannya kepada Siti Khadijah. Udah otomatis Siti Khadijah itu banyak kekayaan-kekayaan yang melimpah sehingga terkenal perempuan terkaya di kota Mekah. Banyak yang mencintai, jangan yang menginginkan, bahkan banyak yang menginginkan Siti Khadijah menjadi istrinya. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 25 tahun mulai berdagang
dan memperdagangkan barang-barang dagangannya Siti Khadijah. Dan alhamdulillah atas kejujuran Nabi kita, Siti Khadijah pun sangat kepincut dengan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah dinyatakan usia 25 tahun beliau menikah dengan perempuan yang kaya raya namanya Siti Khadijah. Hadirin rahimakumullah, Siti Khadijah kalau mau duduk dengan Nabi, kalau mau ngobrol dengan Nabi, kalau mau tidur dengan Nabi, pakaiannya yang paling bagus dipakai, minyak wangi yang paling mahal dipakai. Jadi semua dandanan yang baik dan terbaik itu hanya dikhususkan untuk sang suami. Insya Allah di sini pengajiannya namanya Majelis Taklim Raudul Jannah, Taman Surga. Yang ngajinya bidadari semuanya, ya kan? Supaya jadi bidadari semuanya, contoh Siti Khadijah. Jadi kalau mau dandan yang paling rapi, yang paling cantik, kalau mau duduk dengan suami, mau tidur dengan suami, mau ngobrol dengan suami, jangan kayak bahasa Cina, luas, luis, leos. Ngerti ke Bu? Luas, luis, leos, ngerti apa enggak? Ke pasar dandan, ke pengajian dandan, ke undangan dandan, tidur sama suami pakai kutang putus, kan pising. Suami kedeketin, loyo suaminya, kata istrinya, bang kok loyo kutang sia goblok. Astagfirullah. Kalau ke pasar, ke pengajian, ke undangan pakai bidak, paling murahnya pipa. Kalau tidur sama suami pakai talak, suaminya nyium batuk. Kang kunaon batuk pipisnya bau berit. Nah, dinahimakumullah, Siti Khadijah 40 tahun masih cantik. Kecantikannya untuk Nabi, bahkan kekayaannya habis dipakai berjuang Islam. Harta kekayaannya ludes untuk memperjuangkan Islam, mendorong suaminya untuk menyebarkan Islam yang luar biasa. Nah, dinahimakumullah, satu lagi, pamannya Abu Thalib ketika usia 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, hak pengasuhan adanya di pamannya Abu Thalib. 9 tahun Nabi Muhammad sudah mandiri, sudah nandari biasa menggembalakan kambing orang kayanya sekitar Quraisy. Kemudian umur 12 tahun biasa berdagang, ngikutin Nabi. Bahkan perdagangan yang pertama ke negara Syam, tidak sampai ke negara Syam karena di satu tempat bertemu dengan seorang pendeta namanya Pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah mengatakan jangan lanjutkan perjalanan ke negara Syam ini karena di sana banyak orang Yahudi. Orang Yahudi menginginkan, mengharapkan ada nabi kelahiran terakhir ini dari turunan Israel. Aku tahu bahwasanya Muhammad ponakanmu ini bukan turunan Israel, tapi keturunan dari Ismail. Kalau seandainya orang Yahudi tahu bahwasanya Muhammad bukan turunan Israel tapi turunan Ismail, mereka pasti membunuhnya. Halo Bu, siapa yang namanya Israel? Tahu? Israel itu sebutan Nabi siapa? Jadi Israel itu adalah sebutan dari Nabi Yakub alaihis salam. Jadi Nabi Yakub itu sebutannya Israel karena pada suatu ketika Ishak mendapatkan Yakub beserta saudara kembarnya gak pernah akur tuh. Akhirnya Yakub diperintahkan oleh Nabi Ishak bapaknya supaya hijrah, melakukan perjalanan pada waktu malam supaya tidak diketahui saudaranya dan ke sebuah tempat yang namanya Palestina sekarang. Isra jalan, Lail malam. Isra Lail orang yang melakukan perjalanan malam. Jadi Israel itu adalah sebutan dari Nabi Yakub alaihis salam. Kalau Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dari istri yang pertamanya tapi dari Siti Hajar. Dari Siti Hajar. Turunan Ismail gak ada satupun yang jadi nabi dan rasul. Cuman nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi turunan dari Israel hampir semuanya turunan nabi-nabi yang kita terkenal yang 25 itu mayoritas itu adalah keturunan dari Israel. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah.
40 tahun beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Usia 40 tahun sering khalwat di sebuah gua yang namanya gua apa, Bu? Gua Hiro. Pernah ke sana? Pernah ke sana apa belum? Siapa yang belum pernah umroh di sini? Angkat tangan. Masih banyak ya? Yang belum haji? Oh, apalagi. Kalau pengen umroh bisa dengan kita. Yang nggak usah bayar juga ada. Ya, serius. Ya, nggak usah bayar. Bayarnya pakai jamaah juga bisa. Jadi cukup KTP sama kakak saja. Insya Allah bisa berangkat. Pulangnya bayar. Enggak, maksudnya pulangnya bayar itu mau bayarnya itu tiap bulan silakan, atau enggak bisa bayar pakai duit, bayar dengan setor jemaah. Satu orang bisa daftarin untuk nyicil 1 bulan. Begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjut ya. Kita lanjut. 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang terdekat, saudara-saudara terdekat, keluarga terdekat. Ada yang namanya as-sabiqun al-awwalun, golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Sedikit, Bu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, bukan sehari 2 hari, tapi 3 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin." Hei Muhammad, sampaikan apa yang aku perintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad naik ke Gunung Sofa, menyuruh manusia untuk berkumpul. Setelah berkumpul, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada mereka, "Wahai kaumku, apakah kalian percaya kepadaku?" Kaumnya seraya menjawab, "Ya Muhammad, kami semua percaya kepadamu karena engkau ini adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya." Wahai kaumku, kalau seandainya aku informasikan di belakang Gunung Sofa ini adalah sekelompok musuh yang hendak menyerang kalian dan menghancurkan kalian, apakah kalian percaya? Kaumnya menjawab secara serentak, "Ya Muhammad, kami percaya karena selama ini yang kami kenal engkau tidak pernah berbohong." Wahai kaumku, kalau engkau percaya bahwasanya kami ini tidak pernah berbohong, aku peringatkan kepada kalian, sembahlah Allah dan akuilah bahwa aku ini adalah utusan Allah, dan hindarkanlah dari kalian dari siksa api neraka. Ternyata ketika mereka diajak untuk masuk Islam, dari situlah mulai pertentangan dan pertentangan. Bahkan yang nentang itu bukan orang lain, saudaranya sendiri, pamannya sendiri. Abu Lahab paling kencang dia ngomong, "Hei Muhammad, apakah untuk ini saja engkau mengumpulkan masyarakat semuanya?" Nah, hadirin rahimakumullah, makanya ketika seseorang melakukan kebaikan, belum tentu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dianggap baik oleh orang lain. Betul nggak, Bu? Kok jawabnya sedikit? Bu, tidak semuanya orang melakukan kebaikan ditanggapi oleh orang lain bahwasanya kebaikan itu dianggap baik. Betul nggak? Contoh, diriin majelis taklim baik apa enggak? Sekali lagi, diriin majelis taklim baik apa enggak? Apakah yang dengar semua ada majelis taklim baru menganggapinya baik? Oh kan, langsung paling kencang. Majelis taklimnya baik, didikannya baik, kepentingan untuk kebaikan. Tapi kalau sudah disodorkan ke masyarakat, tidak semuanya mendukung dengan kegiatan itu. Ada yang ngomong ngapa-ngapain sih, Bu, ngadain majelis taklim, masjid aja masih sepi. Ya betul, merasa dibelain. Padahal semakin banyak kajian, semakin banyak majelis taklim, semakin bagus apa semakin jelek? Makanya disampaikan jangan meletakkan kebahagiaanmu pada mulut orang. Kalau kita selama ini kebahagiaan kita andalkan pada mulut orang lain, terkadang kenyataannya kalau orang lain mah yang dilihat itu bukan kebaikannya, tapi justru yang dicari kesalahan. Betul apa enggak? Apalagi ustadz, apalagi kiai. Kemana-mana ustadz, kiai pakai sarung.
Ke masjid pakai sarung, ngajar majelis taklim pakai sarung, jalan-jalan ke mall pakai sarung. Ibu-ibu ada yang sinis, Ustadz belum kering kali. Ustadznya gak tahan banting, besoknya pakai celananya cut bray. Tahu cut bray? Cut bray itu di atasnya kecil, bawahnya besar, namanya begi. Begi apa tuh? Lewat lagi, waduh sekarang ustadznya udah pada belagu, ustadznya pada kiai, udah pada pengen sok-sokan. Kemarin pakai sarung, sekarang pakai cutbray. Coba kalau ada ustadz kemana-mana pakai kolor di atas lutut, gimana tanggapan masyarakat? Ustadz gendeng kan gitu. Padahal kalau di masyarakat pada umumnya yang pakai kolor di atas lutut laki-laki perempuan banyak kan sekarang. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun banyak yang pakai kolor di atas. Mending kalau pahanya mulus paku payung sama oncom kadang-kadang dipamer-pamer. Tapi kalau namanya tokoh terkemuka, jangankan salah, bener saja dicari-cari kesalahan. Makanya untuk penguat nih bagi ibu-ibu majelis taklim yang mendirikan pengajiannya Raudhatul Jannah, mudah-mudahan majelisnya tambah makmur, yang ngajinya semakin banyak, yang ngajinya semakin solehah semuanya. Yang paling itu bukan ngajinya yang sering, bukan pengajian yang rame, yang penting setelah sering ngaji jadi solehah. Sering kita dengar cerita dengan Sayyidina Luqmanul Hakim. Sayyidina Luqmanul Hakim suatu ketika memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, ketika engkau suatu ketika akan terjun ke masyarakat, yang namanya di masyarakat, jangankan engkau melakukan kesalahan, ketika engkau benar pun pasti akan dicari kesalahannya. Dibawa ke pasar naik himar. Himar itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada bigol. Taruhlah kalau supaya bahasanya lebih bisa dimengerti, keledai. Pernah dengar keledai? Ketika menunggangi keledai, posisi bapaknya di atas, anaknya di bawah. Pas lewat pasar, kata orang pasar, waduh itu bapak gak kasihan sama anak. Masa bapak udah tua di atas keledai, anaknya malah nuyun keledai. Diganti posisi, anaknya di atas keledai, bapaknya bawa keledai. Harapannya cuma satu, supaya nggak diomongin orang. Ternyata pas lewat ada yang ngomongin lagi, dasar anak kurang ajar. Masa orang tua suruh bawa keledai anak enak-enak di atas. Akhirnya naik dua-duanya, bapaknya di atas, anaknya juga di atas. Keledai dipecut berdua. Harapannya cuma satu, supaya gak diomongin orang. Ternyata diomongin juga. Terutama yang paling banyak ngomonginnya ibu-ibu yang di pasar maksudnya. Nah, dasar kurang ajar itu manusia tidak ada peri kehewanan. Masa keledai kecil dinaikin dua orang? Akhirnya turun dua-duanya. Bapaknya di bawah, anaknya di bawah, keledai di bawah berdua. Supaya gak diomongin orang, ternyata masih ada ngomong, ngapain bawa keledai kalau kagak ditaikin? Nah pertanyaannya, bagaimana cara bawa keledai yang baik, yang bijaksana, supaya gak diomongin orang? Digendong, gila namanya. Ini kan pelajaran bagi kita. Papa mau posisinya mau jadi apapun, bertindak seperti apapun, ngomong sebagus apapun, tetap kalau sudah lari jadi masyarakat, yang pro ada, yang kontra. Yang paling bahaya di depan mah nje, di depan mah iya, di belakang jadi musuh. Ada gak model gitu? Tipe model gitu di sini ada gak? Kalau ada mana orangnya? Insya Allah nggak ada di sini. Jadi paling bahaya. Setiap ada musyawarah, setiap ada apa, ngedukung terus, tapi justru yang paling ngerameинnya dia juga. Makanya kembalinya ke diri kita. Jangan sekali-kali kita meletakkan kebahagiaan itu di mulut orang lain. Kalau kita tidak bertentangan dengan ajaran agama, dengan moral, gak nabrak kiri, gak nabrak kanan, jalanin saja, insya Allah Allah ridho kepada kita. Nah, hadirin rahimakumullah, karena pada dasarnya untuk zaman terakhir-terakhir ini, orang itu melihatnya itu bukan dari seberapa banyak ilmunya dia, seberapa banyak amalnya dia,
tapi akhir-akhir ini menilai seseorang itu seberapa kayanya dia. Betul nggak kira-kira? Bu, waktu kita kaya mah jangankan saudara dekat, saudara jauh aja pada mendekat, betul? Tapi waktu semuanya susah, duitnya udah nggak ada, kerjaannya udah dipecat, jangankan saudara jauh, saudara dekat aja nggak ada yang mau dekat. Paling menyakitkan ketika misalnya kita dalam terpuruk, ketika kita dalam susah, kita main ke saudara dianggapnya mau minjem duit, Bu. Padahal namanya orang hidup, namanya by proses, ada naik, ada turun, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Tapi memang dalam kenyataannya manusia itu menilai ketika sedang manisnya mah dari mana-mana datang, tapi sekitar sedang pahit kadang-kadang kita mah tidak dapatkan. Terutama Bapak Ibu, kalau kita melihat unsur kebahagiaan itu apa sih yang kita cari? Banyak orang yang mengira kalau duitnya banyak, mobilnya bagus, tanahnya di mana-mana, hartanya melimpah, itu orang bahagia. Betul apa enggak? Salah kalau menurut saya. Sekali lagi, banyak sekali zaman sekarang orang mengira kalau duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya mewah, itu orang bahagia. Benar apa enggak? Dalam kenyataannya tidak jaminan. Ketika Bapak Ibu melihat yang disebutkan tadi, rumahnya yang mewah, tanahnya yang luas, hartanya yang melimpah, menurut Bapak Ibu bahagia, persis seperti hanya kita melihat gunung. Ketika kita melihat gunung, indahnya gunung dari dekat, dari jauh. Dari jauh. Semakin kita dekat dengan gunung, kita akan semakin tahu apa hakikatnya gunung. Pohon-pohonan tingginya banyak, terjalnya banyak, jurangnya juga banyak. Jadi kalau seandainya kita masuk ke dalam gunung, kesusahan demi kesusahan, tahu yang ada di dalamnya. Ketika kita melihat orang kaya seperti tadi, wah kayaknya pengen ya hidup kayak begitu, kayaknya enak banget. Tapi ketika ibu sudah bergaul dengan mereka lebih dekat, bisa jadi masalahnya lebih besar mereka dibandingkan kita. Betul nggak Pak Gia? Coba sekali-kali deketin dengan orang kaya, yang diceritainya masalah, pasti dia akan bercerita masalah lebih besar dibandingkan dengan kita. Guru saya sering menyampaikan, kalau Anda pengen bahagia, bukan hanya sekedar harta yang banyak, tapi minta kesehatan yang prima untuk diri kita. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang secara materi melimpah, hartanya banyak, tapi gak sehat, gak dinikmati kekayaannya itu. Betul gak kira-kira? Mobil ada 10, jangankan 10-10-nya, satu saja gak bisa dinikmati. Karena apa? Stroke. Duitnya banyak, mau beli apapun bisa, tapi nasinya dikurangin makannya, kacang-kacangan gak boleh dimakan karena asam urat, daging-dagingan juga gak boleh dimakan karena kolesterol, asin-asinan harus dikurangin karena darah tinggi. Coba kenikmatan mana lagi? Duitnya banyak, tapi pengen makan aja dibatasin oleh dokternya. Villa di mana-mana ada, di Puncak ada, di Tawangmangu, Jawa Tengah ada, di Magelang ada, tapi belum tentu setahun sekalipun dikunjungi vilanya. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika kita pengen bahagia, insya Allah hartanya apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita nikmati, kita syukuri. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, insya Allah bahagia. Tapi yang paling bahagia adalah ketika kita punya harta, punya kesehatan, adalah punya pasangan hidup yang soleh dan soleha. Banyak yang hartanya ludes gara-gara istrinya bener. Ada gak? Halo? Ada orang yang bangkrut gara-gara istrinya gak bener. Ada apa enggak? Banyak orang juga yang tadinya susah gara-gara istrinya soleha, alhamdulillah jadi luar biasa. Jadi menentukan faktor istri atau pasangan suami atau istri yang soleh dan soleha, insya Allah untuk faktor kebahagiaan kita. Nah,
Ini terus nih. Halo Bu, lanjut nih. Nah, saya bahas istri dulu. Istri itu hurufnya ada ISTRI, istri. Saya mohon maaf sebelumnya kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau menyinggung hati, jangan kesinggung ya. Tapi kalau ada yang kesinggung mikir. I-nya yang pertama, arti istri itu adalah istiqomah. Teguh pendiriannya. Ketika kita sudah menikah dengan seorang laki-laki, apapun kondisinya suami, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, tetap istri yang baik itu mendukung suaminya. Kalau suaminya dalam keadaan lapang, diingetin, Bang, barangkali abang belum zakat, barangkali abang belum sedekah. Bagaimana orang tuanya udah dikirimin apa belum? Kalau suaminya dalam keadaan terpuruk atau susah, selalu diberikan penyabar. Kang, sekarang kita begini, saya yakin abang pasti mampu, abang pasti bisa, abang pasti bisa melewati ini semua. Kira-kira kalau istrinya kayak demikian, suaminya tenang apa enggak? Tenang suaminya. Makanya bagi bujangan, ada bujangan di sini? Nah, Pak Ustadz Ardiansa juga bujangan, ibu-ibu jangan maksudnya. Nah, ketika kita mau nikah nih, perempuan ini ada 4 kategorinya. Makanya ini ibu-ibu yang hadir di sini termasuk istri yang mana? Yang pertama ada tipe perempuan kunti. Tahu kunti? Kunti itu cekikikan malam-malam. Jadi ketemunya dengan istrinya itu di night club, di tempat hiburan. Kalau kita nikah dengan tipe perempuan kayak demikian, kalau sedang senangnya sama suami, insya Allah suaminya bisa mengarahkan si istrinya, bisa lebih baik daripada kehadiran sebelumnya. Tapi justru kalau suami tidak bisa membimbing istrinya, ketika penyakitnya datang, dia akan lebih parah. Yang kedua, ada tipe perempuan pedati. Tahu pedati, Bu? Pedati itu kayak andong, ada muatan baru jalan, gak ada muatan diem baik. Ada uang abang, kalau gak ada uang ditelapu kan gitu. Kalau ada uang mah lagi Kang Mas lagi. Kalau sedang susah bukan dikasih motivasi tapi malah disalahin terus suaminya. Kemudian yang ketiga ada tipe perempuan merpati. Tahu merpati? Kita punya jagung, lemparin tuh merpati, nyamperin nggak? Kalau jagung kita habis, tetangganya ada ngelemparin jagung, pindah ke tetangganya. Bahaya itu. Suami kerjanya lancar, duitnya banyak, betah di rumah. Ketika suaminya sudah habis-habisan, ada tetangga yang ngempanin selingkuh dengan tetangganya. Na'udzubillahimin. Makanya di sini harus jadi istri yang sejati. Makanya perlu istiqomah tadi. S-nya apa? Ciri yang kedua S-nya itu adalah solihah. Sabda Nabi, khairu nisaikumul lati idza nazarta ilaiha sarratska. Sebaik-baiknya istri kalian itu adalah apabila sang suami memandang istrinya selalu membahagiakan hati. Adem dilihatnya. Mau dalam keadaan senang, adem. Dalam keadaan susah, adem. Ini mah jangan sampai suaminya bawa duit disambut, tapi suaminya gak bawa duit tuh disambit kan gitu. Wa iza amartaha atau atska. Istri yang solehah itu apabila diperintah oleh suaminya, selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama, selalu taat terhadap suaminya. Ada nggak Pak kalau punya istri kayak demikian? Ada. Dan yang paling penting, wa iza gibta anha hafizat kapi malika wa maliha. Istri yang soleh itu apabila suaminya pergi, apabila suaminya tidak ada di hadapannya, dia pandai menjaga diri, pandai menjaga keluarganya, pandai menjaga anak-anaknya, pandai menjaga harta suaminya. Kemudian yang ketiga, T-nya IST.
istri itu harus punya sifat tawadu, rendah hati. Tidak boleh bicaranya lebih tinggi daripada suaminya. Biasanya kalau di kota-kota besar, seorang perempuan hilang tawadunya kalau sudah bisa nyari duit sendiri, Bu. Kalau belum bisa nyari duit sendiri mah sama suaminya baik banget. Tapi sudah bisa nyari duit sendiri, penghasilannya lebih besar daripada suaminya, tidak sedikit sang istri hilang tawadunya. Malah yang di rumah itu yang jadi babu suaminya. Kemudian R-nya, seorang istri itu harus punya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan ingat, kalau sudah berkeluarga, orang tua kita ada dua. Orang tua yang mengandung kita, orang tua suami kita. Perlakukanlah antara orang tua kandung kita dengan orang tua suami kita, insya Allah akan tenang rumah tangganya. Nah, sekarang banyak sekali seorang perempuan terutama yang baru-baru menikah. Kalau di rumahnya dia betah, tapi kalau berkunjung ke rumah mertuanya nggak betah, pengen cepet pulang. Ada gak yang kayak begitu? Dilalahnya mertuanya bawel, ya kan? Dilalahnya bawel. Dan si menantunya yang perempuan itu sensitif, baperan gitu kan. Orang tuanya ngomongnya kemana, perasaannya nyindirin dia. Nah, resepnya kalau punya sifat rahmah, kalau sudah nikah, perlakukan mertua itu kayak orang tua kita. Kalau berkunjung ke rumah mertua, jadikanlah rumah mertua itu seperti rumah kita. Jangan nunggu disuruh dulu. Ini mah berkunjung ke rumah mertua di kamar terus. Ya gimana kagak bawel orang tuanya? Memposisikan dirinya kayak tamu gitu loh. Coba kalau misalnya jadi menantu kesayangan mertua. Mertua belum bangun, dia sudah bangun. Ada pelan, dipel sendiri, ada cucian dikumpulin sendiri. Insya Allah ketidakberadaan kita pasti dirindukan oleh mertua. Dan yang namanya rumah tangga nih, kalau mau ngadu, jadilah aduannya itu seorang istri harus lebih dekat dengan mertuanya. Jadi kalaupun misalnya suaminya tetap benar, tetap yang dibelain adalah menantunya. Karena kecenderungan dalam kehidupan pasti orang tua lebih cenderung membela anak-anaknya sendiri. Nah sekarang udah kayak gak ada perempuan lain lagi, tinggalin tuh. Karena apa? Akibat dari menantunya gak deket dengan mertuanya. Nah, rahimakumullah, sifat rahmah ini, rasa kasih sayang ini, kalau orang tua ternyata punya anak-anaknya diperlakukan sama, mertua punya anak-anaknya yang lain diperlakukan sama, insya Allah kebahagiaan dalam rumah tangga juga akan tercapai. Dan yang paling penting dari ISTRI itu adalah I-nya, niat nikahnya. Yang pertama harus landasannya iman. Yang kedua, landasannya harus berdasarkan ibadah. Yang ketiga harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Cantiknya perempuan kira-kira, maaf ya, cantiknya perempuan kira-kira maksimal sampai usia berapa tahun? Harus nanyanya ke bapak-bapak. Pak, istri kita dilihat cantiknya itu kira-kira maksimal berapa tahun, Pak? 40 katanya, ya kan? Ini yang jawab jujur nih, 40. Berarti kalau usia di atas 40 sudah banyak perubahan-perubahan. Apalagi di atas 50, apalagi di atas 60. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyimpan mawaddah, rasa cinta itu di awal. Setelah mawaddah adanya warahmah, rasa sayang. Makanya ada orang yang bertahan rumah tangganya dari awal sampai dia mati. Kenapa? Yang dipertahankan bukan fisiknya, tapi sayangnya itu, rasa sayangnya. Bahkan ada sampai tuanya itu sayangnya itu tidak pernah pudar, tidak pernah hilang. Nah, rahimakumullah, kalau seandainya kita nikahnya itu enggak berdasarkan ikhlas, otomatis ketika kita mandang istri pertama nikah itu dikarenakan hartanya, berarti kalau istrinya enggak kaya lagi, hilang cintanya. Kalau seandainya nikahnya itu berdasarkan kecantikannya, istrinya enggak cantik lagi, ditenggalin istrinya, cari yang lebih cantik lagi. Makanya bahaya kalau seandainya enggak landasannya ibadah.
Iman, ibadah, ikhlas, landasan untuk berumah tangga, insya Allah. Nah, supaya seimbang pada malam ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tadi bahasan istri. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak pengen nggak punya istri yang solehah? Halo, pengen punya istri yang solehah apa enggak? Kalau pengen punya istri yang solehah yang disebutkan tadi, bapak-bapaknya juga harus Jadi kalau pengen punya istri yang solehah, bapak-bapaknya juga harus. Nah sekarang bapaknya nih, tadi udah emak yang sebutin. Suami, S-U-A-M-I, suami S-nya syaja'ah, jadilah suami yang gagah, berani, bertanggung jawab. Sekarang banyak orang yang nikahnya karena dasarnya itu kecelakaan, ada. Kemudian ada yang nikahnya itu karena hawa nafsu, gak lama. Namanya yang suami yang nikahnya benar, gagah, berani bertanggung jawab. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dalam rumah tangga seorang istri melakukan kesalahan, maka imbas dosanya suaminya pun kecipratan dosanya. Tapi kalau seorang suami lakukan dosa, gak kecipratan istrinya. Makanya hati-hati, suami harus bisa membimbing istri-istrinya dengan baik. Unya, jadilah suami-suami yang uswatun hasanah, selalu memberi contoh yang terbaik pada keluarganya. Bagaimana anak istrinya mau baik kalau suaminya juga nggak baik? Bagaimana anak-anaknya istrinya kalau masuk keluar rumah assalamualaikum, uluk salam, kalau suaminya juga nggak pernah uluk salam. Nah, dipraktekkan nih sama suaminya, nggak pernah salam keluar masuk rumah, karena denger ini pulang rumah, kemudian ketok pintu, assalamualaikum. Yang di dapur sedang nyambel gitu kan, buru-buru ke depan, dibuka tuh pintunya, kurang ajar, dikirain tamu. Tuh kadang-kadang suami yang datang assalamualaikum karena nggak biasa dikiranya tamu. Nah, hadirin biasakan. Kalau kita memberikan contoh yang terbaik, insya Allah akan baik efeknya untuk rumah tangga kita. Ngajak anaknya, ayo sholat nak, anak sholat. Bagaimana anaknya ikut ke masjid, sementara bapaknya nongkrong. Bagaimana anaknya itu berhenti main game, sementara bapaknya sibuk dengan handphone. Apalagi ibu sekarang, kalau zaman dulu sepertiga malam bangun, alhamdulillah yang dipegang setelah tahajud itu Al-Quran, tasbih untuk berzikir. Sekarang juga alhamdulillah ibu-ibu sampai jam 3 malam wajahnya bersinar, dikirain teh habis tasbih, ternyata baca WA gitu kan, bercahaya tuh. Nah hadirin rahimakumullah, kemudian A-nya, jadilah suami pemegang amanah. Kalau sudah rumah tangga, amanah itu bukan hamanya amanah antara orang tua kita masing-masing, tapi amanah terbesarnya apapun yang terjadi dalam rumah tangga pasti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian M-nya, seorang suami harus penuh dengan mahabbah, penuh rasa cinta.